pagi anak-anak sekalian. Pagi ini kita akan belajar tentang aku diciptakan sebagai citra Allah. Aku diciptakan sebagai citra Allah. Kalau di minggu sebelumnya kita udah bicara tentang aku pribadi yang unik. Kemudian kita bicara tentang aku memiliki kelebihan dan kekurangan. Nah, hari ini tema yang kita bahas itu adalah aku diciptakan sebagai citra Allah. Nah, pertanyaannya apa itu citra Allah? Citra Allah itu artinya gambaran, gambaran atau fotokopi dari diri Allah. Jadi Allah itu hadir ada di dalam diri manusia. Ia menggambarkan tentang diri kita. Fotokopi diri Allah itu tidak berarti kita sama dengan Allah. Kalau kita mirip dengan ibu kita atau fotokopi dari diri ibu kita, belum tentu kita sama dengan ibu kita. Tentu ada perbedaan antara diri kita dengan ibu kita atau dengan orang tua kita. Begitu juga dengan gambaran diri kita sebagai gambaran atau citra diri Allah tadi itu. Kita pasti berbeda dengan Allah itu sendiri. Nah, gambaran tentang diri Allah, gambaran tentang citra Allah tadi itu yang ada di dalam diri kita manusia, tentu karena kita memiliki keistimewaan. Keistimewaan apa yang kita miliki? Ada 3 keistimewaan yang diberikan Allah kepada manusia. Yang pertama adalah kemampuan akal budi. Kemampuan akal budi yang dimiliki oleh manusia itu fungsinya sebagai berikut. Yang pertama, dengan akal budi orang bisa mengerti dan menyadari dirinya sendiri. Artinya dia mengerti tentang siapa dirinya, siapa yang ada di luar dirinya. Dengan akal budi juga manusia itu dapat membuat sejarah hidupnya, membuat riwayat hidupnya. Inilah yang keistimewaan sehingga kita beda dengan binatang dan tumbuh-tumbuhan, karena mereka tidak mampu untuk membuat riwayat atau sejarah hidupnya. Kemudian yang berikutnya, dengan akal budi manusia dapat mengembangkan dirinya. Mengembangkan diri dalam artian di sini bakat, talenta yang dia miliki, hobi yang dia miliki bisa dia kembangkan karena dia memiliki akal budi. Sedangkan binatang dan tumbuh-tumbuhan tidak mampu untuk mengembangkan dirinya. Yang kedua adalah kemampuan berkehendak bebas. Dengan kehendak bebas, manusia bisa melakukan suatu tindakan dengan sengaja. Misalnya orang berbuat dosa itu kan sengaja dia lakukan. Dia tahu bahwa tindakan itu adalah salah, tapi dia mau melakukan itu. Yang kedua adalah dengan kehendak bebas, orang bisa melakukan perbuatan moral. Perbuatan moral di sini artinya perbuatan yang tidak berlawanan dengan hukum Allah. Dan yang ketiga adalah dengan kehendak bebas, manusia dapat mempertanggungjawabkan perbuatan yang dilakukannya. Bisa mempertanggungjawabkan, bahwa saya bertanggung jawab atas perbuatan yang saya lakukan. Ini dengan kehendak bebas. Nah, yang ketiga adalah kemampuan menguasai. Kemampuan menguasai ini diberikan oleh Allah kepada manusia. Menguasai di sini artinya menata, melestarikan dan mengembangkan apa yang diberikan Allah kepada manusia. Kecenderungan umum dari manusia itu sendiri adalah mereka menggunakan kekuasaan yang diberikan oleh Allah untuk menghabisi segala sesuatu yang ada di bumi ini. Contoh misalnya, hutan yang sudah bertahun-tahun sudah bertumbuh dengan subur, pohonnya rindang lalu kemudian ditebang. Tetapi setelah ditebang tidak melakukan reboisasi atau penanaman kembali hutan yang sudah gundul, tapi dibiarkan begitu saja. Apa yang terjadi? Ketika hutan itu gundul, otomatis akan terjadinya tanah longsor. Kalau terjadi tanah longsor akan menimbulkan bencana alam dan itu merusak atau menghancurkan hidup manusia itu sendiri. Nah, oleh karena itu Allah mengharapkan dari diri manusia sebagai gambaran atau citra Allah tadi itu, sungguh-sungguh sifat Allah itu ada di dalam diri setiap manusia. Ingat tentang kisah penciptaan manusia itu sendiri dalam kitab Kejadian bab 1 ayat 26 sampai dengan 31. Bisa dibaca nanti bahwa di sana disebutkan bahwa Allah menciptakan manusia secitra dengan Allah atau segambar dengan Allah. Maka sifat-sifat Allah yang ada di dalam diri manusia itulah yang mestinya ada di dalam diri manusia. Manusia diharapkan atau kita semua yang hadir dalam pelajaran ini diharapkan supaya
sifat-sifat Allah itu juga ada di dalam diri kita. Kenapa? Karena kita adalah gambaran diri Allah. Ketika kita tidak melakukan apa yang dikehendaki oleh Allah, berarti bukan sifat-sifat Allah yang ada di dalam diri kita, tetapi sifat-sifat jahat itulah yang ada di dalam diri kita. Maka pada kesempatan ini atau pada pelajaran ini, saya berharap supaya adik-adik sekalian atau teman-teman sekalian bisa menerapkan sifat-sifat Allah dalam perbuatan hidup kita. Anak-anak sekalian, terima kasih banyak. Hari ini kita sudah belajar satu materi yang cukup menarik bagi kita, yaitu tentang aku diciptakan sebagai citra Allah. Semoga kita semua yang adalah citra Allah mampu menerapkan dalam kehidupan harian kita tentang apa yang sudah diajarkan oleh Allah dan apa yang disampaikan di dalam